Maaf ya teman-teman. Jadi kemarin kan sempat ngabarin tuh ke Kak Hipti kalau kemungkinan kita akan ada pertemuan selanjutnya di hari Sabtu tanggal 10 itu jam 1 siang. Nah, jadi untuk lanjutannya mungkin kita bisa bahas bareng-bareng di apa namanya di pertemuan yang selanjutnya sekaligus lanjutin metode yang eh Bristow, yang lanjutan yang Muller itu. Aku pengennya sih sebenarnya ada 2 metode insya Allah ya aku akan siapkan karena di teman-teman juga berarti udah lewat berapa metode kan di tuton juga. Terakhir sampai Ya, metode mana tuh? minggu ini kita masuk ke dekomposisi LU Kraut sama itu. LU itu. Oh, LU langsung ke Kraut. LU ya. Iya, Berarti si Muller itu dilewat atau gimana? Muller. Aku Udah duluan lupa. ya? Bentar, Kak. Spesifik itu. Oh, beda second. Aku Kayaknya stop ya. dilewat ya, Kak. Kita Apa? langsung ke itu. Langsung ke kemarin pas sesi 3 itu kita langsung ke Jacobi sama Gauss-Seidel. Ah, berarti modul 3 diloncat ya? Iya, modul tiga tuh yang itu ya. Oh iya. Modul Iya, 3 pakai tuh si Muller. Muller sama si yang ini yang aku mau bahas tadinya hari ini. Tapi karena aku pikir, oke tugas satu kayaknya lebih urgent deh. Jadi ya udah tugas satu dulu deh. Gitu. Nah, si Berstow yang KB2-nya itu deh. Oh iya Berarti kayaknya kalau sih Kak di kalau misalkan ke modul 4 langsung, bentar saya aku baca dulu. Oh, SPL ya. SPL Yakobi Iya, sama Gauss itu. Oke, makanya tugas satunya itu ya. Oke, oke, sip deh. Ya wis, ya wis. Berarti dilompat aja kali ya si iya Kak. Berstow-nya. Nanti masuk ke si Yakobi sama itu. Berarti barengan sekaligus sama ngebahas yang tugas satu. Oke, itu saja. Ini aku beneran gak enak suaranya kayak ngeganggu banget ya teman-teman ya. Enggak kok, enggak kedengeran suara-suara lain Kak. Aman. Bogor berisik banget sih motornya, mohon maaf ya. Berisik banget. Masa nggak deket jalan banget tapi ya Tuhan ya Hampura ya teman-teman. Oke deh. Nah, sip. Kita, mana sih Pak? Oh, tadi aku keluarin ya, Hampura, Hampura. Nah, oke. Aku balik lagi nge-share tadi tentang pembahasan tugas satu. Tada. Oke. Udah ada di teman-teman. Sudah Kak, sudah muncul. Oke, aku nggak mau maju. Nah, oke. Tugas nomor 1 ini tentang metode dissection. Nah, oke. Di fungsinya itu kan yang disoal dia fx sama dengan E pangkat min X dikali sama 3,2 sin X kurang 0,5 cos X ya kan. Nah, oke. Nah, itu intervalnya di 3,4 sama di 3,4. Terus toleransinya itu di, harusnya itu bukan E gitu ya, tapi apa namanya, epsilon. Nah, harusnya di epsilon 0,001. Oke. Oke. Nah, ini tuh langkahnya ya kalau misalkan teman-teman ingat buka lagi metode bisection kan dia masih belum terlalu sulit lah istilahnya. Kita cukup menentukan si x0-nya itu dari si intervalnya ya kan. Nah, di sini kita punya interval 3,4 gitu. Nah, berarti x1-nya adalah si x yang satunya adalah si 3, x yang keduanya adalah si 4. Kita substitusiin di sini. Oke, aku pakai ini deh. Nah, ini aja. Nah, kita substitusiin di sini. Nah, kalau misalkan F sama dengan 3, itu kita ganti X yang di sini semua di persamaan ini dengan angka 3. Nah, berarti jadinya E pangkat min 3, terus dikali 3,2 sin 3, dikurang 0,5 cos 3. Nah, hasilnya tuh diperoleh E pangkat 3, E pangkat 3, E pangkat min 3 dikali 3,2. Nah, sin 3 ini
kalau misalkan teman-teman ngitung pakai kalkulator, diperoleh nilainya 0,1411. Nah, dikurangi sama 0,5, nah, cos 3 yaitu min 0,9899. Nah, kita kalikan si 3,2 sama 0,1411 dan 0,5 dengan min 0,9899, itu diperoleh ini. Oke, jadinya 0,4515. Ini karena ini negatif dan negatif, maka jadinya positif itu 0,4950. Nah, nilai E pangkat min 3-nya itu adalah ini 0,0498. Kita jumlahin dulu yang dalam kurungnya. Kita jumlahin dalam kurungnya, hasilnya itu adalah 0,9465. Ya, nah, baru kita kalikan dengan yang 0,0498. Nah, hasil yang diperoleh yaitu 0,0472. Nah, ini untuk yang F3-nya. Terus kalau yang F4-nya bagaimana? Sama caranya, kayak yang tadi di F3, kita substitusiin 4 ke persamaan yang kita punya, yaitu E pangkat min X dikali 3,2 sin X dikurang 0,5 cos X. Nah, setelah disubstitusi, nah, step itu yang pertama jangan sampai pahili ya teman-teman, itu adalah kita cari dulu nilai sin sama nilai cosnya. Nah, di sini nilai sin 4 itu adalah negatif 0,7568 dan nilai cos 4-nya yaitu min 0,6536. Baru setelah itu kita kalikan yang tadi 3,2 dengan yang hasil sin 4-nya itu min 0,7568 diperoleh min 2,4218. Kalau yang ini karena negatif dan negatif jadinya positif. 0,5 dikali sama yang hasil cos 4-nya diperoleh 0,3286. And then kita kalikan, kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan si negatif 2,4218 ditambah 0,32868 ini. Hasilnya adalah negatif 2,095. Baru dikalikan dengan nilai E pangkat min 4. Nah, E pangkat min 4 di sini kita peroleh 0,0183 dan dikalikan dengan min 2,095, hasilnya adalah min 0,0383. Nah, kita lihat nih, karena si nilai F3-nya ini lebih dari 0 dan F4-nya kurang dari 0, maka terdapat akar di 3,4. Itu untuk pembuktian akarnya. Nah, baru nih kita iterasi 1. Nah, iterasi 1 berarti kita nyari yang C-nya. Dari C-nya, C-nya di sini kita ambil dari si interval awalnya. Interval awalnya kan 3 sama 4 nih. 3 sama 4 ini kita jumlahkan lalu dibagi 2. Nah, hasilnya si C-nya kan itu 3,5. Kita substitusiin 3,5 ke persamaannya. Diperolehlah sekian, jadinya E pangkat min 3,5 dikali 3,2 dikali sin 3,5 dikurang 0,5 dikali cos 3,5, hasilnya adalah sebagai berikut panjang ya. Nah, si E pangkat min 3,5-nya itu adalah 0,0302 terus dikali sama 3,2 dikali sama sin 3,5-nya itu adalah ini negatif 0,3508 dikurangi sama 0,5 dikali cos 3,5 yaitu negatif 0,9365. Tapi sama, kita jumlahin dulu yang dalam kurungnya, baru dikalikan dengan si nilai E pangkat min 3,5 tadi. Maka diperoleh yaitu negatif 0,0198. Kita lihat lagi sekarang nih, F3-nya masih tetap kan, kayak yang awal, masih sama kayak gini. Oke. Nah, terus yang ininya, F3,5-nya itu adalah kurang dari 0. Maka interval barunya, nah lagi-lagi pakai yang si nilai A-nya. Si nilai A-nya masih kepake. Dan untuk yang B-nya pakai yang nilai si C-nya ini. Kayak gitu. Baru kita cari lagi C keduanya. Dari mana? Dari si nilai A-nya tadi yang 3 sama nilai yang si C1-nya.
yang sekarang jadi B, ya kan? Ini dia dari C1 berubah jadi B kan di sini. Baru dibagi 2, hasilnya 3,25. Kita substitusi sekarang yang di iterasi kedua. Sama caranya, teman-teman. Nah, setelah diperoleh, kita lihat sekarang. Tadi kan yang F35-nya masih kurang dari 0 nih, ya kan? Nah, tapi kalau yang si F3,25 justru hasilnya malah lebih dari 0, yaitu 0,0061. Nah, baru nih dipakai. Yang tadinya A-nya masih yang 3 di awal, sekarang A-nya ganti pakai yang si C2, yaitu 3,25. Tapi untuk B-nya masih pakai yang 3,5. Itu di iterasi 2. Masuk iterasi 3. Di iterasi 3, kita sekarang cari C3-nya. Dari mana? Dari si interval yang kita temuin tadi. Nah, yang ini. Oke? Yaitu si 3,25 di apa kok 3,25, 3,5. Nah, setelah kita jumlahkan terus dibagi 2, hasilnya adalah 3,375. Substitusi nih. Oke? Kita substitusi diperoleh nilainya justru malah negatif. Negatif 0,0085. Nah, tadi kan yang F3,25-nya itu lebih dari 0, tapi yang si F3,375-nya justru kurang dari 0. Jadi, kita pakai lagi nih iterasinya. Yang si 3,25 itu tetap jadi A-nya. Ya, yang untuk jadi B-nya, sekarang kita pakai yang si C3-nya. Oke? Masuk lagi ke iterasi 4. Masuk ke iterasi 4, sama caranya, kita cari C4-nya dulu, menggunakan interval yang tadi di iterasi 3, dibagi 2, hasilnya yaitu 3,3125, lalu kita substitusi ke si persamaannya, diperoleh negatif. Nah, negatif 0,0017. Oke, lagi-lagi nih, karena F3,25-nya lebih dari 0, dan F3,3125-nya kurang dari 0, interval barunya adalah masih menggunakan 3,25 untuk yang nilai A-nya, tetapi untuk nilai B-nya pakai nilai C4, yaitu 3,3125. And again, and again, and again gitu. Nah, kalau di bisection kan memang capeknya begitu terus begitu sampai ini kurang lebih tadi aku ngitung ada 8 iterasi. Oke. Sorry ya, angkanya banyak banget. Nah, kurang lebih ada 8 iterasi. Ini di iterasi kelima masih terus berlanjut. Di iterasi ke-6 itu kurang lebih ada berapa koma sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 koma ada 6 angka di belakang koma. Nah, masuk iterasi 7, nah di iterasi 8. Nah, and then sudah ini kan aku ngitung apa namanya sampai iterasi 8 ya. Oke. Baru di sini aku ngitung si kriteria konvergensinya. Oke. And then setelah aku hitung, justru ini belum konvergen. Nah, baru di ini wait a second. Nah, ini masih ini mutlak 3,300782125 itu dari yang sini. Oke. And then dikurangi sama yang ini. Si nilai A-nya di 3,296875. Oke, ini masih lebih dari 0,01. Itu deh. Nah, terus baru kita lihat ceknya nih si mutlak dari F yang terakhir. Mana nih F yang terakhir? Nah, sip ini. Ini kan negatif 0,0029. Nah, karena dia mutlak berarti dia jadi positif dong. Nah, itu kurang dari 0,001. Berarti sudah konvergen berdasarkan nilai fungsi. Karena nilai fungsinya udah kurang dari toleransi, kita bisa berhenti. Nah, jadi akar yang ditemukan justru di angka ini. 3,0078125. Begitu, teman-teman. Oke, baru satu nomor ya. Oke, untuk bisection, aman teman-teman? Oke, aku lanjut dulu ya. Ya Kak, aman Kak. Oke. Aku lanjut dulu ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 sih regular falsi. Oke. Regular falsi
kita punya persamaannya ini adalah fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1 dengan interval 0,1. Nah, si gamat ini adalah 0,00001. Oke, banyak. Oke, sabar ya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkahnya kan kita uji tanda pada ujung intervalnya dulu nih. Oke. Kalau si interval yang 0 masuk ke fx-nya berapa nilainya, kalau yang 1 masuk ke fx-nya berapa. Nah, setelah disubstitusi, kalau yang 0-nya itu diperoleh min 1, kalau yang 1 diperolehnya 3. Nah, karena f0 kurang dari 0 dan f1 lebih dari 0, maka terdapat akar pada interval 0,1. Nah, ini. Oke. Tugas kita adalah mencari si C-nya dulu. C-nya yang ini pakai A1 dikali FB1 dikurang B1 kali FA1 per FB1 kurang FA1. Substitusi tadi angka-angka yang tadi. Oke, yang ini. Nah, sama yang ini juga nih. Kan kita udah cari ya F0 berapa, F1 berapa. Nah, setelah kita substitusi, kita peroleh nilainya 1/4. Hasilnya 0,25. Nah, si 0,25 inilah yang disubstitusi sekarang ke si persamaannya. Nah, persamaan tadi kan yang 5x pangkat 3, 3x pangkat 2, tambah 2x kurang 1. Nah, setelah kita substitusi, setelah kita hitung, diperoleh nilainya adalah negatif 0,609375. Karena si F0-nya adalah kurang dari 0 dan F0,25-nya kurang dari 0, maka interval barunya, nah ini yang si A-nya pakai si C, yang si B-nya tetap pakai B. Gitu. Ya benar pakai B. Nah, masuk iterasi kedua. Nah, iterasi kedua sama dia pakai yang si A-nya, terus masukin si sorry tadi FB1-nya kan pakai yang F1 nih. Nanti masukin si B1-nya itu 1. Nah, FA1-nya pakai si ini yang negatif 0,609375. Hati-hati ya teman-teman tuh menghitungnya karena angkanya udah banyak banget di belakang koma. Oke. Nah, setelah itu ini si F yang tadi, F yang satunya dikurang sama si F 0,25-nya. Diperoleh 0,75 ditambah 0,609375 per 3,609375. Sama dengan yang ini di atas itu, yang 0,75 tambah 0,609375 adalah 1,359375 per 3,60995. Maka hasil yang diperoleh itu 0,3766. Nah, si 0,3766 ini disubstitusi ke persamaan yang tadi, yang fx. Diperolehlah nilainya yaitu negatif 0,4052. Oke. Nah, kita kan udah dapet nih nilai kalau si F 0,25-nya tadi itu kurang dari 0. Nah, si F 0,3766 juga kurang dari 0. Nah, kalau begitu jadinya yang si 0,3766 ini yang tadinya C itu jadi A. Nah, yang si B tetap ada jadi B-nya. Kayak gitu, masih tetap 1. Masuk iterasi 3. Nah, di iterasi 3, kita kan tadi pakai, sorry, A-nya itu adalah si 0,3766. Terus si FB-nya itu adalah dari yang satunya ini 3. Terus B-nya 1. Nah, FA-nya tadi yang si ini, min 0,4052. Nah, terus dibagi sama 3 dikurangi sama min 0,4052. Olehlah hasilnya yang ini teman-teman 1,535 per 3,4052. Diperoleh nilainya 0,4508. Serupa caranya substitusi. Nah, setelah disubstitusi hasilnya ini min 0,25. Nah, kita sekarang lihat nih, ternyata si F 0,3766 itu masih kurang dari 0 dan si F 0,4508 juga kurang dari 0.
Itu mengapa interval barunya adalah yang A-nya itu dari yang ini, dari C3, yang B-nya masih pakai yang sebelumnya, si iterasi 4, iterasi 2. Nah, iterasi 4, kita cari lagi C4-nya nih. Sama caranya, substitusiin dari yang A-nya ini 0,4508 dari yang interval baru, terus masukin FB-nya, FB-nya ini berapa, terus masukin B-nya itu 1, baru masukin FA-nya yang tadi nih 0,25 dibagi sama 3 dikurangi min 0,25. Diperoleh hasilnya ini 1,6024 dibagi 3,25. Hasilnya 0,4930. Terus kita substitusi, diperoleh lagi nilainya negatif 0,1435. Nah, setelah diuji lagi nih, ternyata yang F 0,4508 kurang dari 0 dan F 0,4930 juga kurang dari 0. Nah, A-nya ganti lagi. A-nya ganti sama yang tadinya C4, yaitu 0,4930. Terus yang B-nya masih tetap 1. Oke. Wait, ini terus sampai, bentar, aku lupa iterasi berapa ya? Bentar. Oke, sampai 12. Oke, sampai iterasi 12, teman-teman. Begitu terus. Wait. Kita tadi sampai iterasi 4 ya. Nah, di iterasi 4, ini iterasi 5 dan 6. Oke, terus iterasi 7. Nah, dari iterasi, bentar. Ya, dari si iterasi ini, itu yang selalu berubah adalah nilai si A-nya. Ya kan? Nih, yang berubah nilai A-nya terus. Dan mengikuti dari nilai C-nya. Yang nilai B-nya masih tetap nih 1. Oke. Terus, ini iterasi 8, iterasi 9, iterasi 10. Nah, iterasi 11, iterasi 12. Nah, baru nih. Kita lihat di iterasi 12 tuh. Di iterasi 12 kita udah ketemunya angkanya, wow, oke. Nah, diperoleh pokoknya C12-nya itu 0,5433. Kita substitusi yaitu, nah, si F 0,5433 ini adalah negatif 0,000, nolnya 4 kali 4. Nah, and then, nah kita tahu kan kalau misalkan si F 0,5432-nya itu kurang dari 0 dan si F 0,5433-nya juga kurang dari 0, maka interval barunya ini. Tapi jangan kita ngitung lagi terus 13. Oke. Kita lihat dulu karena nih aku catat karena F 0 mutlak F 0,5433 adalah 0,0004 itu kurang dari 0,001, maka dikasihnya berhenti gitu. Nah, jadi akar dari fungsi fx sekian-sekian-sekian tadi itu dengan interval 0,1 itu dengan toleransinya tadi itu di sekitar ini 0,5433. Gitu teman-teman. Nomor 2 agak capek ya. Kan? Oke. Kak, kajian. Sorry, bentar. Aku stop sharing dulu. Kenapa, Wai? Kenapa, Roh? Oh iya, Kak, itu yang pada Hmm? iterasi ke-14 itu bukannya masih lebih besar si F 0, si F-nya ya Kak dibanding si itunya epsilonnya. Sorry, mana yang tadi Iya, aku yang balik tadi lagi ya? nomor 2 Kak ya. Oh, ini. Wait a second. Ya, Apa aku salah gitu ya? 0,004 lebih besar dari 0,01. Lebih kecil dong. Wait a second. Soalnya, bentar, aku ngitungnya, dia kan 40, terus dia mendekati 0 kan, kalau ini. Iya, harusnya yang Salah gitu ya, kan? 0,04 ada di sebelah kanannya 0,01. Coba bentar. Wait a second. Aku cek dulu ya. Khawatir aku juga salah hitung tadi. Maaf. Bentar. Kok nggak mau? Bentar, guys. Exit. Show. Wait a second. Bentar ya.
Bentar, aku hitung ulang lagi ya. Gak ulang dari awal kok, bentar. Oh, oke. Mm-mm. Oh, my fault, salah aku. Aku harusnya bukan ini. Bentar-bentar. Kayaknya aku kurang nol deh. Kayaknya aku kurang nol. Harusnya nolnya 5 kali. Kayak aku kurang nol. Harusnya bukan. Itu kan nolnya 4 ya? Iya. Nah, oke. Salah aku. Maaf guys. Bukan Oh, nol iya kak. koma nol nol nolnya 4 kali terus 4. Tapi nolnya 5 kali 4. Nah, itu kurang dari 1. Thank you Kak. Udah ini. Aku salah. Sorry. Wait a second. Stop sharing. Mana sih? Hilang. Oh, mana sih? Wait a second ini. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Sorry. Oh. Nah, sip. Dia harusnya bukan tan ini. Sip. Tapi dia berhentinya memang di 0, yang ini Kak. Di iterasi ini. Oke, baik kak. 0,5433. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke soal nomor 3. Nah, ini kan dia metode Newton-Raphson. Nah, tadi soal tuh kalau nggak salah dikasih keterangan ya, dia turunannya berapa? Ya guys sih? Iya, turunan tannya. Nah, aku make sure dulu. Nah, di keterangannya kan, wait a second. Kan? Bentar. Nah, nah, dikasih keterangan kan di situnya kalau si turunannya itu adalah ini turunan dari si tan hx-nya itu adalah sekan h kuadrat x. Nah, di sini Allah berikan itu kenapa si Newton Raphson kan dia pakai turunan ya. Bentar, apa sih laptopku? Nah ini, nah, oke, udah ada di teman-teman. Ya sudah kak, sudah ada. Oke. Nah itu, nah ini kan tadi turunannya di soal juga dikasih tahu. Nah tapi karena dia bentuknya ini fungsinya x tan h x 1/2 x dikurang 1. Nah turunannya jadinya gini teman-teman. Tan h 1/2 x ditambah setengah x tan h kuadrat setengah x. Nah, terus si x0-nya ini adalah 1,75. Nah, dengan si galatnya adalah 0,00 4 kali 1 gitu. Oke. Nah, ini kan si rumus Newton-Raphson-nya. Oke, sip, aku balikin. Wait, terus sini. Nah, oke. Sama halnya kayak yang di awal, kita substitusiin dulu si x0-nya ke persamaannya. Nah, persamaan yang mana? Persamaan yang fx-nya dulu. Kita masukin ke persamaan fx-nya, and then diperolehlah nilainya sekian. Nah, baru kita masukin ke si fx yang turunannya, f turunan x-nya. Angkanya sekian. Ini kalau, oke. Diperoleh nilainya yang ini jadi 0,7044 ditambah 0,875 dikali 1 dikurangi sama si nilai tan h kuadrat 0,875 gitu. Nah, diperoleh sekian. Oke, panjang punten ya teman-teman. Pokoknya endingnya adalah 1,1425. Oke. Nah, baru kita nyari X1-nya di sini. X1-nya yaitu XN-nya tadi, X0-nya adalah 1,75. And then si F-nya itu ada tadi ini. Nah, sorry. Ini 0,23
27 terus per 1 yang ini fx-nya 1,1452. Setelah dibagi yang ini diperoleh nilainya 0,2032, baru dikurangi si 1,75 dikurangi sama yang ini, hasilnya adalah 1,5468. Oke. Nah, iterasi kedua sama, kita cari dulu nilai si fx-nya. Nah, bentar, di sini aku lupa deh. Nah, kita pakai si x1-nya. Oke. Tadi kan kita pakai x0 nih untuk iterasi 1. Nah, sekarang untuk iterasi 2, kita pakai si x1-nya yang tadi ini 1,5468. Nah, kita substitusi. Nah, untuk yang si F1,5468 itu hasilnya 0,0064. Baru yang untuk turunannya, berarti substitusiin hasilnya adalah 1,0966. And then, nah, kita sekarang cari X2. X2-nya pakai si X1-nya dikurangi sama pembagian dari Fx sama aksen X-nya. Kita diperoleh 1,5468 dikurangi 0,0058. Hasilnya 1,5410. Nah, untuk iterasi 3 kita pakai yang X2-nya. Disubstitusi, caranya sama, diperoleh juga si X3-nya sekian. Nah, baru nanti ketemu X3-nya adalah 1,5419. Nah, di sini iterasi 4 kita pakai tadi yang si X3-nya. Nah, baru di sini. Nah, wait a second. Ini X4-nya itu adalah sekian, baru ini si X4-nya diperoleh 0,5411. Terus kita cek nih, sin mutlak X4 dikurang sama X3. Ya, tadi X4-nya itu adalah ini 1,5411. Nah, si X3-nya adalah ini 0,5419. Nah, diperoleh nilainya ini, dan itu wait a second, dia nggak memenuhi kriteria. Nah, terus si F4-nya, sorry, dari F4 mana sih? Ini ya. Nah, FX4, ini kayak aku lupa nulis FX4-nya deh. Nah, kita kan udah ketemu ini nih. Nah, terus kita substitusi lagi di sini kan. And then hasilnya yaitu ini. 0,09 itu lebih dari si ini. Maka, nah, kita uji lagi sekarang di iterasi 5. Nah, setelah kita uji iterasi, kita ulang lagi iterasi kelima, kita lanjutin lagi, sorry. Diperoleh nilainya ini, min 0,009, and then si fx-nya, f aksen x-nya sekian, 1,0950. Nah, baru diperoleh x5-nya. X5-nya adalah 1,5419. Nah, balik lagi ke nilainya. Jadi kesimpulannya, akar dari fx sama dengan x dan setengah x dikurang 1 dengan metode Newton-Raphson dan tebakan awal x0-nya adalah 1,75, itu di sekitar sini teman-teman, 0,5415. 19 ding, salah ini. Gitu. Oke. Aku balik. Ini udah. Oke. Ini aku baru ngerjainnya sampai nomor 3 ya, teman-teman, untuk yang situ kan. Untuk juga satu ini. Punten. Jadi aku udah bilang di awal, jadi yang si nomor 4 sama nomor 5-nya ini kemungkinan barengan sama materinya sekaligus di hari Sabtu. Gitu. Sampai sini ada yang teman-teman mau tanyain dulu enggak? Aku enggak sih, Kak. Tapi Apa? kita berarti nggak perlu ngecek galatnya ya, Kak? Perlu cek galat dari FX-nya doang. FX yang baru Oh, doang. galat yang sesuai sama modul ya? Iya, Aku galat tadi sempat relatif baca sama modul. galat mutlaknya itu. Sebetulnya boleh aja, Kak. Boleh pakai galat. Kita ngecek lagi galatnya tuh. Itu sebagai pembuktian sih. Pembuktian kayak, ini kan kalau, wait a second, kok nggak mau keluar. Si uji galatnya itu boleh. Nih, yang tadi aku memang agak sedikit ngebut ngerjainnya, jadi aku uji galatnya nggak sempat ketulis juga kan. Nah, Oh, jadi, iya. nah itu bisa dan boleh
dikasih keterangan tambahan tentang si uji galatnya pun nggak apa-apa, sama aja. Ini Oke. ini yang aku tulis tuh inti-intinya gitu loh Kak. Punten ya. Ya nggak apa-apa Kak. Nggak apa, aman aja nanti aku coba cek galatnya. Heeh. Sampura pisan. Ini aku nggak bukan apa sih, bukannya enggak effort ya, tapi aku sengaja ngasih yang intinya. Oh ini begini loh gitu. Apa namanya? Secara umumnya si metode ini intinya begini-begini begini gitu. Karena kalau yang uji galat sesuai modul mau ditulis sama teman-teman itu memang lebih baik daripada yang aku kan nggak ditulis nih. Nggak apa-apa. Kan kalau di aku di endingnya itu, sorry tadi mana sih yang aku? Nah, itu kan aku cuma uji aja kan, uji si filenya selesai gitu. No, bisa menggunakan si uji galatnya lagi, itu sebagai memperkuat argumen, ini bener apa enggak sih? Nah, itu bisa. Oke, aman Kak Fadi? Iya, aman Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, oke. Bentar, tadinya aku mau sama si metode itu, tapi ya udah deh, tahan dulu. Belum beres juga aku tadi bikin materinya. Gak apa-apa Oke, Kak, jadi aman. Masih ada Sabtu. maafin ya. Kayaknya aku bener-bener ini agak-agak keder, sampura ya teman-teman. Agak keder ini ngerapihin materinya. Mohon dimaafkan. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin? Perihal nomor 1 sampai 3. Tadi bisection, regula falsi, sama Newton-Raphson. Jangan pusing lihat angkanya ya. Aku ya udah malam terus ngeliat angka banyak lagi. Sampura guys. Oke, kalau bagaimana? Break kita berapa menit? Sejam lebih kan di aku udah sejam, di Kak Fadi udah berapa menit Kakak? Iya, sejam Kak. Udah sejam ya. Oke. Teman-teman ada ini mungkin ada keresahan apa gitu. Keresahan gitu. Terus aja masih Atau semua sama angkanya. angkanya dong sih bener Iya, meresahkan banget angkanya ya. itu Ya, bener capek banget. aku pas tadi ngitung juga kayak Allahu Akbar, ini aku mau ngasih gak tega tapi kalau nggak ngasih gimana ya gitu. Karena aku gimana ya, ini mikir dulu sih sebelum ini juga bikin PPT-nya, makanya tadi sempat ada salah angka kan. Sampura bener itu Pak, Kak, kurang-kurang tapi salahnya Sampura banget. Aku jadi keder. Sejauh ini gimana tuh Ton? Tuton Magnum